Baik, kami akan mempresentasikan tentang Intel dan Intel i5 dan Ryzen AMD Ryzen 5. Baik, saya Willy Hadi Permana dengan NIM 2401020019. Saya Iqbal Maulana dengan NIM 2401020039. Baik, saya Olan Maulana dengan NIM 2401020032. See you guys. Baik, saya akan menjelaskan apa sih CPU dan apa sih Intel dan Ryzen. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak dari sistem. CPU menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware untuk melakukan tugas-tugas dasar seperti pemrosesan data dan perhitungan logika. Intel dan Ryzen adalah suatu merek prosesor atau suatu unit pemrosesan utama atau CPU yang digunakan dalam komputer untuk menjalankan berbagai tugas dan aplikasi. Jadi, apa sih Intel? Intel merupakan prosesor yang diproduksi oleh perusahaan Intel. Tipe prosesor yang terkenal dari Intel adalah seri Intel Core i3, i6, i7, dan i9. Umumnya unggul dalam performa single core yang penting untuk gaming dan aplikasi yang memerlukan kecepatan clock tinggi. Teknologi unggulannya yaitu hyper-threading, yaitu menjalankan 2 thread per core, dan turbo boost, yaitu meningkatkan kecepatan clock secara dinamis. Kemudian ada prosesor Ryzen. Prosesor Ryzen diproduksi oleh AMD Advanced Micro Device. Tipe prosesor Ryzen dibagi dalam seri Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, dan Ryzen 9 dengan performa yang meningkat sesuai dengan nomor serinya. Prosesor Ryzen cenderung memiliki performa multi-core yang lebih baik sehingga cocok untuk multitasking berat. Seperti rendering dan aplikasi yang memanfaatkan banyak core. Ryzen juga dikenal dengan teknologi seperti simultaneous multithreading atau SMT yang memungkinkan tiap core memproses 2 thread sekaligus, dan Precious Boost yang otomatis meningkatkan kecepatan clock. Secara umum, kedua prosesor ini menawarkan berbagai pilihan untuk berbagai kebutuhan dan penggunaan sehari-hari hingga gaming dan pekerjaan profesional. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan dan perbandingan serta kekurangan dan kelebihan dari komponen prosesor Intel dan Ryzen. Jadi komponen prosesor Intel dan Ryzen itu meliputi ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian Cache, kemudian register, FPU, integrated graphic, overclocking, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dari sini semua komponen itu, apa saja sih perbedaan antara komponen Intel dan komponen Ryzen? Nah, jadi perbedaannya sebagai berikutnya, teman-teman. Yang pertama yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. Dalam Intel, ALU ini optimal untuk performa single core atau gaming dan aplikasi ringan. Sedangkan di dalam Ryzen, ALU ini lebih baik untuk multi-core atau multitasking dan rendering. Yang kedua yaitu ada namanya Cache. Jadi Cache ini dalam Intel, Cache lebih kecil dioptimalkan untuk single thread, sedangkan di dalam Ryzen Cache lebih besar, lebih unggul untuk multi-thread text. Kemudian register. Nah, di register keduanya memiliki register 64 bit
digunakan untuk penyimpanan data cepat selama pemrosesan. Selanjutnya ada yang namanya FPU atau Floating Point Unit. Nah, di dalam Intel, FPU ini efektif dalam operasi single threads, namun di dalam Ryzen lebih baik dalam multi-thread floating point operation. Selanjutnya yaitu integrated graphic. Di Intel dilengkapi dengan Intel UWD atau WWD atau Iris Xe lebih umumnya ya. Sedangkan di dalam Ryzen GPU ini menggunakan Radeon Vega, lebih kuat untuk grafik yang ringan. Selanjutnya yaitu overclocking. Nah, di dalam Intel overclocking ini hanya menggunakan Srika dan chipsetnya yaitu Z yang mendukung overclocking. Namun dalam Ryzen semua model mendukung overclocking. Setelah mengetahui apa itu Intel dan apa itu Ryzen, kemudian apa kelebihan komponen Intel dan komponen Ryzen, sekarang saya akan membandingkan langsung antara Intel Core i5 dan AMD Ryzen 5. Berikut ini adalah kelebihan beserta kekurangan dari Intel Core i5 dan AMD Ryzen 5. Kelebihan dari Intel Core i5 ini ialah performa single core-nya yang baik, yang cocok untuk game dan aplikasi yang memerlukan kecepatan single threaded. Selanjutnya adalah stabilitas dari Intel Core i5 ini umumnya dianggap lebih stabil dan handal untuk produktivitas aplikasi, terutama di sektor bisnis. Dan juga dukungan dari teknologi Intel ini seperti Thunderbolt dan Optane memory. Kekurangan dari Intel Core i5 ini adalah harganya lebih mahal, yang biasanya prosesor Intel ini sedikit lebih mahal dibandingkan Ryzen dengan spesifikasi yang setara, dan juga konsumsi dayanya lebih tinggi, yang di beberapa generasi bisa menghasilkan lebih banyak panas. Selanjutnya adalah kelebihan dari AMD Ryzen 5. Performa dari AMD Ryzen 5 ini memiliki performa multicore yang lebih baik. AMD Ryzen 5 ini cenderung unggul dalam tugas yang memerlukan hasil thread seperti rendering video dan multitasking. Dan juga kelebihan dari AMD Ryzen 5 ini ialah harganya lebih terjangkau, yang biasanya lebih murah dibandingkan Intel Core dengan performa yang setara. Dan juga memiliki integrated graphics atau APU atau APU yang lebih baik di beberapa model, sehingga cocok untuk penggunaan tanpa kartu grafis terpisah. Kekurangan dari AMD Ryzen 5 ini ialah performa single core-nya lebih rendah dibandingkan Intel, yang bisa mempengaruhi performa di game tertentu. Dan juga kompatibilitas softwarenya, yang di beberapa kasus di mana perangkat lunak tertentu lebih dioptimalkan untuk Intel, meskipun ini jarang terjadi. Jadi secara umum, mana yang lebih unggul itu tergantung penggunaannya. Namun bagi saya sebagai seseorang yang suka bermain game, saya akan memilih ke Intel Core i5 karena spesifikasinya lebih ke gaming dibandingkan Ryzen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Rizky Mahadi dengan NIM 24010200022. Saya akan menjelaskan bagaimana sih proses CPU melakukan eksekusi instruksi. CPU mengeksekusi instruksi melalui proses yang dikenal sebagai siklus instruksi yang terdiri dari 4 tahap utama. Nah, apa aja sih tahap utama itu? Yang pertama, fetch, mengambil. CPU mengambil instruksi dari memori atau RAM, alat instruksi yang disimpan dalam program kontrol atau PC. Nah, instruksi tersebut disalin ke instruction register atau IR. Tahap ini disebut mengambil instruksi. Yang kedua, decode atau menerjemahkan. Setelah instruksi mengambil, CPU menerjemahkan unit kontrol membaca atau opcode kode operasi DIR yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dan operands apa
data atau alamat memori yang diperlukan. Yang ketiga, execute, menjalankan. Instruksi menjalankan oleh CPU bergantung pada jenis instruksi ini. Bisa melibatkan operasional aritmatika atau ditangani oleh ALU. Akses memori atau operational control seperti lompat, misalnya instruksi penjumlahan akan menambahkan 2 nilai menggunakan ALU yang menyimpan hasil di regis. Yang keempat, store atau menyimpan. Beberapa instruksi memerlukan penyimpanan hasil kembali ke memori atau regis. Hasilnya dapat ditulis kembali ke memori utama atau ke regis CPU, tergantung pada instruksinya.